Oke, perkenalkan aku Guntur Andriansyah, bisa dipanggil Guntur. Kemudian kalau di Damelin ini sebagai salah satu founder juga, terus juga merangkap sebagai technical lead di Damelin kayak gitu. Kalau dari Domly.id ini kan memang kita masih dari 5 orang. Terus itu dari 5 orang itu juga backgroundnya itu masing-masing berbeda-beda dan sesuai role-nya. Nah, di Domly.id ini kita mengerjakannya itu sesuai role yang mereka minati. Di dalam Domly itu yang awal buat itu kita ada dari product development, yaitu saya sendiri, terus ada dari marketing, terus ada dari media kreatif, terus ada konten kreator, konten planner, terus ada satu lagi web development. Nah, itu emang kunci awal kita itu menyediakan si Damlin ini emang biar mudah dijangkau oleh seluruh customer. Ini awalnya dari ide berdua ya, dari teman saya itu kayak gitu. Nah, dia kan dari base-nya dari teknik mesin kayak gitu. Dia ada knowledge di situ, ada apa ya, pengetahuan terkait mesin dan juga prototyping kayak gitu ya. Dari desainnya, kemudian buatnya, cetaknya kayak gitu. Nah, dari situ kita kepikiran nih satu usaha apa sih yang mungkin nanti bisa untuk melebar dan juga dari pengetahuan kita tuh kita bisa tularkan secara langsung kayak gitu. Nah dari situ kita coba nih kerucutkan dan yang lagi hype juga di waktu itu hype tapi masih di apa ya katakanlah di blue ocean lah itu belum banyak yang main kayak gitu. Nah dari situ kita coba tarik oh ternyata ada nih salah satu 3D printing yang bisa kita create karena kita juga ada knowledge di situ terus juga pas pasarnya juga pas itu hype tapi belum banyak pemainnya kayak gitu. Nah dari situ oh oke coba nih hajar di satu posisi ini kayak gitu. Peluang dari 3D printing di Indonesia ini juga pas saya awal itu belum terlalu banyak. Nah, dari itu makanya saya sama Guntur itu kepikiran, apa sih nggak bikin si Damlin ini jadi 3D printing yang bisa masuk ke masyarakat lainnya. Visi atau tujuan yang jauh itu menjadikan Damen itu bener-bener end-to-end solusi kayak gitu kecil nggak cuma di 3D printing juga tapi sampai step jauhnya juga nanti sampai prototype mesinnya ataupun nanti misal kalau ke arsitektur nanti building dari bangunannya ataupun seperti apa kayak gitu. Jadi ya tadi nggak cuma di stop di 3D printing tapi juga nanti next stepnya kayak gitu untuk tujuan dan juga visi jauh kita. Tujuannya kita emang ini sih, menyelesaikan masalah dari seluruh mahasiswa lah. Keresahan dari yang dulunya 3D printing itu susah, terus 3D printing itu masih jarang yang bermain di bisnis ini, terus kita itu menjembatani lah dengan menggunakan website ini, terus kita itu bisa menjangkau ke semuanya lah. Kalau dari website kan lebih enak tuh. Terus di dalam website itu juga kita juga informasinya lengkap. Oh, kesulitan tentunya ada ya Mas, karena kan base-nya online kayak gitu. Jadi kita udah jadi nih, apalagi 3 dimensi nih, nggak kayak 2 dimensi. Jadi kita 3 dimensi, caranya mau preview nih keseluruhan. Jadi kan kita harus foto depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah gitu supaya keseluruhannya jadi gitu. Nah, ketika udah jadi, sempat kadang kan ya pekerja kreatif ya Mas untuk di awalnya itu kayak oh ini nggak jadi, oh ternyata ada revisi-revisi, ternyata balik lagi nih ke belakang, ke awal lagi kayak gitu. Nah itu juga pernah ketemu kayak gitu dan ya untungnya kita ada beberapa backupan file kadang kayak gitu. Nah itu sih salah satu tantangan buat kami juga ketika banyak juga customer terkait detailingnya gitu. Jasa itu kita ada jasa cetak dan jasa desain. Nah, di jasa desain itu kita emang menerima request dari klien. Nah, request dari klien itu mereka tinggal mengirimkan brief, mereka pingin apa, mereka pingin seperti apa, dengan bentuk yang bagaimana itu tinggal dikirimkan melalui website. Nah, terus nanti kita yang create. Terus kalau untuk si file desainnya sendiri itu, kita emang kelola menggunakan cloud dari Drive. Oke, kalau di Damelin pelayanan customer ya itu kan cukup banyak jalur masuknya tadi ya ada dari S ataupun dari mulut ke mulut ataupun dari banyak sosial media lainnya. Nah dari situ kita kerucutkan di satu, pokoknya nanti dari semua itu kita masukkan ke WA. Nah dari WA itu terus
kita kurasi nih dia tuh butuhnya apa, terus maunya cetak apa, karena kan kita ada beberapa jasa kan kayak gitu. Nah ketika kita udah tahu kebutuhannya, kita langsung arahkan ke web supaya dia ngisi dari form pemesanannya kayak gitu. Nah dari situ kita nanti validasi ulang nih dia nih perlunya apa sih, terus ada hal-hal yang miss apa sih yang belum kita ketahui. Nah ketika udah tahu semuanya, oke nanti akan kita kasih kode lah, kode-kode semacam kode lacak kayak resi lah kalau di pengiriman kayak gitu, supaya nanti dari customernya itu bisa terrecord dia tuh pesanannya tuh sampai apa, apakah modeling atau apakah nanti printing ataukah pengiriman atau apa kayak gitu. Nah itu terus nanti di dapur kami kita olah dari desainnya, terus kita juga nanti cek bahannya, terus kita nanti print tentunya kayak gitu ya, terus nanti kada jadi nanti langsung divalidasi ke customer, oh kayak gini loh kak udah jadi gitu. Nah, ketika udah jadi oke payment, dan juga nanti pengiriman apakah nanti diambil ataukah nanti kita antarkan via pengiriman kayak gitu. Kalau software atau hardware tentunya banyak ya mas. Software tentunya misal dari Google-nya atau dari Meta-nya, terus dari WA-nya juga sendiri, terus juga kita tadi seperti yang tadi sebutkan ada websitenya untuk menampung, terus juga dari aplikasi 3D desainnya, terus untuk hardware-nya ya tentunya mesin reading-nya yang jelas, terus juga nanti beberapa alat-alat untuk finishing kayak cat dan juga ampas dan lain sebagainya. Software-nya itu cukup banyak ya Mas. Kalau di Damelin itu paling sering kalau untuk desain-desain mekanikal itu pakai Inventor. Nah kalau dari situ nanti kita juga improve di beberapa website juga itu pernah pakai SketchUp dan juga lainnya kayak gitu. Sesuai dari kebutuhan kliennya nanti seperti apa. Kalau ketika nanti butuh detail ya udah nanti kita usahakan untuk yang software yang detail kayak Blender. Terus juga nanti juga ada di software slicing dari 3D mesinnya juga kayak gitu. Kalau terkait cash flow tadi kan sebenarnya untuk semuanya itu terakomodasi itu di website Mas. Jadi untuk keseluruhan dari tim nanti akan menggunakan satu website yang sama. Nah itu udah ada transparansi di sana terkait nanti mesinnya cetaknya baru apa, terus stoknya juga ada, terus nanti juga paymentnya berapa, kalaupun ada diskon juga akan dikumpulkan di sana semua kayak gitu. Ya walaupun texting untuk itunya masih manual, cuman untuk keseluruhan dari alur kerjanya nanti bermuara ke website itu. Jadi jadi satu. Dari Damai.id ini selama ini itu masih mengandalkan ads dari Instagram. Nah itu memang yang paling kencang itu kita di ads Instagram, jadi melalui online, terus kita arahkan melalui website seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan juga kita memiliki beberapa produk yang sudah jadi. Jadi di website itu sudah kita cantumkan juga beberapa produk yang sudah kita create dan kita cetak itu untuk menjadi produk jadi seperti itu. Kalau cara menggait customer itu tentunya ada dari dua step ya, dari online dan juga offline gitu. Kalau dari online kita dari sosial media secara organik, dan juga sempat juga pernah untuk ngeboost lewat iklan di Meta kayak gitu. Nah itu juga cukup works kayak gitu. Terus juga kalau offline itu bisa jadi ikut sponsoran kemarin kayak gitu di beberapa event-event yang ada, ataupun nanti kita sedang coba trial juga di CFD, dan juga nanti ya lebih ke mulut juga sih mas kayak gitu. Jadi nanti cukup beragam juga untuk strategi marketingnya. Kalau dari Downlin.id ini kan memang awalnya itu kita fokusnya ke keresahan mahasiswa ya. Nah, awal dari 3D printing itu kan memang dari prototipe produk. Nah, ini itu emang tugasnya dari seluruh mahasiswa lah, khususnya dari teknik mesin dan teknik-teknik lainnya. Nah, itu kita memang memfokuskan ke tujuannya ke mahasiswa seperti itu. Kita coba juga untuk pengoptimalan baik itu dari online lewat channel organik kita di sosmed kayak gitu, ataupun nanti lewat offline seperti tadi seperti yang udah di trial juga untuk di sponsor ataupun di event kayak gitu tuh cukup works juga untuk hasilnya gitu lah. Dari situ kita juga akan trial lagi di beberapa event yang udah cukup banyak audiens lah kita di sana gitu. Dan dari situ oh mana sih yang paling efektif itu, jadi tetap berjalan di dua itu antara online dan juga offline kayak gitu. Masih di
bermain di event-event ya. Seperti kemarin kita juga ikut ke event festival visual, itu kita juga langsung ke audiens langsungnya offline, secara offline, terus kita menggait pengunjung untuk datang ke booth kita gitu, terus kita edukasi secara langsung seperti itu. Kalau untuk secara general di Damlin ini tuh kita menyasar untuk anak-anak kalangan muda kayak di kuliah kayak gitu dan juga nanti di maksimal ya sekitar 50-an lah kayak gitu. Nah, kenapa? Karena ya di situ target kita banyak produk yang bisa tawarkan, produk dan layanan itu banyak yang bisa kita tawarkan kayak gitu. Mulai dari mungkin dari prototyping untuk teman-teman nanti dari teknik mesin ataupun teknik arsitektur, ya kan buat desainnya, buat marketnya kayak gitu. Nah, itu bisa kita cukup banyak tawarkan layanan produk kita kayak gitu. Kalau dari Dumbelin ini itu emang kita nggak menutup kemungkinan kalau 3D print ini emang hanya sebentar ya. Nah kita itu pengennya kita dari customer itu nggak cuman selesai di prototipe aja, tapi kita pengen lanjut ke step selanjutnya. Misal kalau dari saya kan teknik mesin itu awal itu prototipe, terus kemudian lanjut ke machining. Nah dari Dumbelin.id ini tuh pengennya kita end to end. Nah, dari awal masuk itu, dari ide sampai keluar ke customer itu sudah berbentuk ide yang mereka inginkan. Entah dari material atau dari bahan itu sudah sesuai dengan apa namanya keinginan dari customer. Teknologi yang direncanakan tentunya banyak ya Mas, entah nanti dari hardware-nya itu sendiri ataupun nanti dari produk di sistemnya kayak gitu. Karena kan kalau sekarang juga masih trial juga beberapa sistem karena masih baru tadi kita coba cari yang paling efisien, paling works di kita dan juga di pembeli kayak gitu. Nah, dari situ mungkin kita nanti akan ya seminimal mungkin kita akan poles sistem yang udah ada entah nanti di otomatiskan ataupun nanti di lebih slimkan lagi untuk proses administrasinya kayak gitu supaya nanti dari pelaku entah itu dari internal ataupun dari customer itu lebih gampang lah nanti untuk menangkapnya kayak gitu. Harapan kedepannya ya seperti tadi di awal ya kita ada tujuan, kita ada visi. Nah dari situ kita bisa menuju ke sana dengan jalan yang telah kita usahakan ini kayak gitu. Nah ketika itu udah tercapai, nah itu adalah salah satu harapan dari kita gitu. Nah dari sebelum ke situ kan juga tetap harus dibenahi di step-step awal ini kayak gitu. Gimana nanti natanya, gimana nanti untuk creating sistem, creating produknya. Nah dari situ harapannya semuanya lancar ya. Kalau kalian punya ide, kalian lakuin aja. Nggak perlu takut itu nanti kita kewalahan atau gimana. Yang penting hajar dulu aja. Tentunya untuk anak-anak muda Gen Z kayak gini kan juga cukup liar idenya ya, itu cukup banyak gitu. Nah dari situ coba nih dari diri kalian sendiri dulu gitu, kalian tuh ada keresahan di mana, ada kayak ide tuh apa aja gitu. Nah dari situ coba untuk hajar aja gitu, mulai aja dulu kayak gitu. Karena Kalau kita takut, kita mau mulai kapan? Kita mulai sekarang juga, kita mulai besok juga sama aja. Jadi kalau bisa segera mungkin kalian punya ide, kalian eksekusi. kita tuh nggak tahu batasan kita tuh di mana gitu. Nah dari situ kan ya udah ketika udah mulai, ketika nggak bisa kita gagal ya kita ada something yang bisa dipelajari dari situ. Nah dari situ kita bisa create lagi, kita coba lagi sampai mana sih jalan yang benar-benar kita tuh paling enak lah untuk dilalui gitu.